Kali ini kita akan membahas masalah tentang mengimport appliance di GNS3. Untuk yang mikrotik, ini mikrotik ada yang Cisco, sama satu lagi nih buat web page-nya kita pakai Firefox. Kita pakai ini. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi kita GNS3. Ciao. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara import untuk appliance di GNS3. Untuk saat ini saya akan import appliance yang mikrotik, Cisco, sama satu lagi untuk web browsernya. Pertama kita ke edit, nggak usah deh, langsung ke new template di bawah ini. Nah, di situ kita install an appliance from the GNS3 server. Kita pilih yang di atas, lalu klik next. Nah, di situ kita pilih yang routers. Nah, routers ini ada Cisco, banyaklah di sini ada Cisco, ada Juniper, ada yang lain-lain. Nah, kita pilih yang mikrotik karena kita mau install mikrotik. Pilih yang mikrotik RB450GX4. Oke, kita klik install. Install the appliance on the GNS3 virtual machine. Ini udah otomatis. Klik next. Kemu binary-nya sudah otomatis. Klik next aja. Nah, ini sudah hijau berarti saya pernah install ya. Seharusnya kalau belum pernah install tuh warnanya tuh merah. Kayak di bawahnya tuh tulisannya missing files. Nah, kita anggap aja ini masih merah ya. Coba kita klik yang CHR 7,8.img. Kita klik download. Nah, dia langsung buka ke download itu filenya. File yang GNS appliance-nya. CHR 7.8 img.zip. Nah, nanti ini kita ekstrak dulu ya sebelum import image-nya ini. Saya percepat. Oke, udah selesai downloadnya. Lalu kita buka ke foldernya. Terus kita ekstrak filenya biar hanya tinggal CHR 7.8. Oke, kita ekstrak dulu. Sebentar, saya ekstrak dulu. Nah, ini file yang diekstrak ini CHR 7.8 ya. CHR itu Cloud Hosting Root. Nah, kita klik import. Di sini kita cari ke download, ke bawah coba, ini dia filenya yang img-nya. Kemudian kita klik open, bukan yang zip ya, tapi yang udah diekstrak itu. Kita klik open. Nah, dia akan uploading otomatis ke appliance-nya. Oke, biasanya kalau sudah diupload dia warnanya jadi hijau itu. Setelah jadi merah ke hijau. Kalau belum hijau pun kita bisa klik refresh biar berubah jadi hijau. Lalu kita blok, terus klik next buat menginstal. Nah, ini keterangannya sudah akan available di router kategori. Di all device itu akan muncul mikrotik. Oke. Nah, ini kan ada nih mikrotik RB450GX4. Coba kita cek. Nah, di sini namanya kita ganti apa ya? Nggak usah aja deh. Portnya ada 5. Kita sesuai ini. Sama fisiknya juga sama mungkin ya. Lalu yang kedua, kita coba import untuk Cisco-nya. Kita klik new template lagi. Kalau Cisco sih sebenarnya di GNS3 server itu nggak ada ya. Kita harus download appliance manual. Kita harus manual create new template. Nah, kalau manual kita masuk ke iOS router. Kita klik new. Dipilih yang run this iOS router on the GNS3 VM. Kita pilih yang itu.
Nah, ini saya pernah install jadi muncul. Kita klik yang new image aja, kita cari filenya yang ada. Kita pakai yang mana ya? 2961. Kita pakai yang 2691 ini bisa diupload ke iOS router template-nya. Kita pilih, terus kita open, yes, lalu dia akan decompress dan akan masuk ke situ, uploading otomatis dia. Sudah, kita klik next saja. Namanya biarkan saja, nggak usah diganti. Kita next. Oke, next saja dulu. Next. Nah, kalau router kan biasanya ada 2 slot nih untuk LAN-nya. Kita next. Nah, ini aslinya itu masih kosong nih. Nah, kita jangan nggak boleh ngelewatin yang ini nih. Kita klik idle PC Finder. Ini wajib nih. Kalau nggak bisa jalan nanti appliance-nya. Kita tunggu sampai dia available. Nah, idle PC value sudah muncul nih. Has been found and suitable for your iOS image. Oke, kita klik OK saja kalau gini. Nah, ini udah selesai nih sampai sini nih. Import iOS routernya. Nah, muncul di situ. Router C691. Oke. Kita bisa apply biar dia muncul di device kita. Nah, di situ sudah muncul. Sekarang kita untuk yang switch-nya. Kita ulangi lagi deh, new image. Kita pilih yang sama persis. Oke. Karena level 3 switch itu sama seperti router ya. Kita next. Nah, ini kita harus centang yang ini nih. This is an Ether switch router. Karena ini untuk menunjukkan bahwa ini level 3 switch. Khusus untuk Cisco-nya. Nah, ini langsung muncul nih. Kalau switch ini ada NM16i Ether switch. Kita klik next saja seperti biasa, next. Nah, ini juga kita hapus pertama kali install pada kosong. Kita klik idle PC Finder. Dia akan otomatis mencari sampai available lagi. Oh ya, untuk file iOS-nya ini kalian cari sendiri ya. Sebenarnya ada, cuman saya belum upload. Atau nanti saya taruh di linknya deh di bawah buat download untuk file iOS-nya ini. Oke, ini sudah found and suitable for your iOS image. Kita klik OK. Ini wajib muncul ya. Kalau nggak muncul berarti tidak bisa. Klik finish. Nah, muncul Ether switch router. Kita apply dan dia muncul di all device-nya kita di situ. Kemudian yang selanjutnya kita mau import untuk misalnya kita mau browsing dan sebagainya pakai web browser, kita import Firefox. Di sini ada juga appliance-nya Firefox buat memastikan bahwa browsing kita bisa lancar. Di sini kita ke new template, install an appliance from the GNS3 server. Kita klik next. Kita pilih yang guys. Bacanya gimana sih, guys apa guys? Nah, kita ke bawah cari yang jangan yang kemu, tapi yang Docker. Kita ini nih, web term Docker. Kita install ini. Biasanya kalau Docker pertama kali dipasang, diinstal, dia akan download file-file yang dibutuhkan.
kita klik install. Tadi saya salah milih Windows apa tadi yang saya pilih ya? Oh iya, aku salah ngeklik nih. Ini kalau misalnya Windows ya juga ada, tapi filenya gede banget nih. Coba back, kita cancel aja dulu, kita new template, kita import lagi, import install an appliance. Nanti kita pilih yang GUIS juga, cari yang ini apa namanya, web term yang dockernya itu. Jadi saya salah ngeklik. Oke, kita klik install the appliance on GNS3 VM, klik finish. Nah, dia akan muncul di all device kita. Misalnya kita mau gunakan, kita tinggal klik kanan, klik and drag, pindahkan ke project kita. Semacam ini, kita klik taruh sini. Nah, dia muncul situ tuh, web term 1. Kita apa namanya? Biasanya kalau pertama kali Docker itu dia akan download file-filenya yang dibutuhkan. Makanya harus connect ke internet. Nah, ini masih merah berarti belum running ya. Atau dari sini juga bisa deh, run all device. Nah, sudah hijau tuh di topologi summary-nya. Kita bisa buka Docker-nya dengan double klik saja. Nah, ini langsung kebuka nih Firefox-nya. Oke. Sementara kita import itu 3 dulu. Next, saya akan import untuk virtual machine Windows-nya supaya bisa akses misalnya kita create jaringan untuk VPN dan sebagainya, kita bisa akses ya. Ini sementara kita import ini dulu, 3 ini. Cisco MikroTik, Ether Switch Router, Cisco MikroTik sama Ether Switch Router ya.